Selamat pagi Pak Eli, apa Selamat pagi, kabarnya hari ini? selamat pagi Ibu. Kabar baik hari ini Ibu. Kira-kira Pak, dalam perbincangan secara virtual kita ini, apa yang mau Bapak perbincangkan? Iya Ibu, terima kasih Ibu. Sebelumnya Ibu ya, Ibu sudah menyediakan waktu untuk saya untuk boleh berbagi hari ini. Yang mau saya bincangkan itu Ibu mengenai keterlambatan siswa Ibu. Bagaimana di sekolah kami itu kebetulan saya bekerja di mengajar sebagai guru di tingkat SD Bu, sekolah dasar, dan ada beberapa yang sering terlambat dari siswa-siswa kita Ibu di sana di sekolah. Sehingga itu sangat mengganggu sekali kenyamanan proses pembelajaran yang ada di dalam kelas karena ketika mereka terlambat datang masuk kelas, yang lain sudah belajar fokus begitu ya, tahu-tahu masuk muncul lagi seperti iklan begitu ya, mengganggu fokus terjadinya proses pembelajaran itu kepada teman-teman yang lain. Jadi akhirnya yang lain terganggu, merugikan bagi dirinya sendiri, juga merugikan bagi yang lain juga Ibu. Jadi begitu Ibu permasalahannya. Bapak Ibu, waktu kita sudah selesai. Jadi apa rencana Bapak dari perbincangan kita ini, kira-kira apa tujuan yang Bapak harapkan? Kita kembali ke main room ya. Mohon izin saya tutup breakout roomnya. Saya mau apa namanya Ibu, mau mendapatkan solusi begitu bagaimana supaya siswa-siswa ini tidak terlambat lagi dan tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas begitu Ibu. Itu yang saya harapkan sebenarnya Ibu. Jadi dengan demikian Pak, kira-kira pernahkah Bapak Bu Ria sama Bu Ira sudah selesai? alasan anak-anak ini makanya sering terlambat? Sudah Bu? Kebetulan Ibu kemarin saya menjumpai anak-anak ini lalu Bu bertanya Titi kepada sama Bu mereka Neti sudah selesai? bahwasanya mereka terlambat karena telat bangun Bu begitu Juli Ibu. sama Bu Ira Dan terlampau lama untuk tidur pada malam hari, sudah selesai? dan ada juga yang memang terlambat Pak Eli dan Bu Juli? karena apa namanya, karena ada Halo Pak Eli. cuaca yang hujan dan lain sebagainya begitu Bu. Dan ada juga jarak, jadi beragam-ragam lah alasan keterlambatan siswa ini begitu Ibu. Sudah Ibu. Berarti dari cerita Bapak tadi, Bu Juli? bisa kita perpendek sedikit Pak, kira-kira yang paling dominan keterlambatan anak itu disebabkan oleh apa? Iya Bu, jadi setelah saya selidiki, setelah saya tanya ya, memang banyak di antara daripada siswa-siswa tersebut bahwasannya mereka terlambat karena memang tidak ada yang membangunkan begitu Ibu. Karena memang anak-anak SD ini kan belum pada mandiri begitu ya Bu ya seutuhnya. Jadi anak-anak ini masih butuh peran orang tua ya yang intens di sana Ibu. Sedangkan saya perhatikan bahwasanya saya tanya bahwasanya keadaan yang dominan di sana orang tuanya itu pekerjaannya profesinya sebagai pedagang begitu Ibu. Kebetulan daerah kami ini, sekolah kami ini di mana di situ kebanyakan profesi orang tua itu adalah sebagai pedagang karena pasar induk ada di sana dekat di sekolah kami begitu Ibu. Jaraknya sekitar 500 meter lah dari sekolah begitu Ibu. Sehingga ya kita tahu bahwasanya orang tua yang bekerja sebagai pedagang di pasar induk itu perginya itu pada malam hari, pulangnya itu pagi hari begitu. Sehingga ketika saya melihat seperti itu, orang tua itu tidak dapat mengontrol anaknya dengan baik. Makanya banyak yang terlambat dan anak-anak ini tadi terlambat sering seperti itu Ibu. Oke, dari perbincangan Bapak tadi,
Berarti Bapak sudah mulai mendapatkan gambaran keterlambatan anak itu disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua karena pekerjaan ya Pak ya. Benar Ibu, benar-benar. Jadi nggak ada waktunya. Iya. Oke. Nah dengan begitu, pernahkah Bapak sharing atau berbagi cerita dengan teman-teman, rekan sejawat Bapak, kira-kira bagaimana solusinya gitu? Pernah nggak Bapak bercerita dengan teman-teman, rekan sejawat Eh, Bapak? iya. Kemarin sih saya sempat berbincang dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan sejawat yang memang kebetulan terkadang mereka sebagai petugas begitu ya Bu ya di sekolah pada harinya. Jadi memang mereka memberikan solusi bagaimana kalau diundang orang tuanya begitu, supaya orang tuanya itu kita bicarakan bahwasanya anak ini butuh perhatian daripada orang tua begitu ya. Jadi kita undang datang ke sekolah supaya kita kasih masukan kepada orang tua tersebut begitu Ibu. Yang diberikan solusi daripada teman-teman begitu Ibu. Tapi setelah saya apa namanya, setelah saya pikir-pikirkan begitu, kadang kan orang tua ini untuk datang ke sekolah saja pun kan waktunya butuh waktu yang tepat begitu ya Bu ya, karena alasan pekerjaan tadi, apalagi kan di perkotaan ini begitu ya, orang tua ini banyak sekali yang sibuk untuk bekerja begitu, sehingga anaknya tidak dapat diperhatikan dengan baik, kurang fokus terhadap pendidikan anak dan sebagainya. Apalagi zaman sekarang ini ada begitu banyak krisis begitu ya Bu, harga-harga pangan sudah naik, lalu apalagi BBM juga sudah naik, sehingga proses itu membuat orang tua ini semakin harus lebih giat lagi untuk mencari uang begitu Ibu. Jadi begitu dia Ibu. Oke. Sebagai perhatiannya Bapak dengan anak-anak didik Bapak ya. Iya Ibu. Dua juga kita pikirkan kira-kira dapat tidak mereka hadir. Benar Tapi Ibu. lagi ditanyakan ya Pak ya, bahwasannya mengundang orang tua Mm-mm. seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Iya iya. Karena itu lagi proses Pak untuk dalam waktu pendek ini, karena itu kan sudah pasti butuh penanganan selanjutnya. Misalkan ya kita tunggulah kapan orang tua kita, orang tua anak-anak ini bisa hadir kan itu kan Pak. Iya Nah, benar Ibu. kira-kira solusi jangka pendeknya apa kira-kira Pak yang bisa membantu mengatasi atau mengurangi durasi keterlambatan anak-anak ini? Iya benar Ibu. Jadi itu memang yang menjadi yang saya mau cari solusinya begitu. Tapi setelah saya pikirkan, karena keadaan orang tua tadi begitu sibuk bekerja dan sebagainya, mungkin rencana ke depan itu boleh saya akan telepon langsung begitu ya Bu, atau saya datang ke rumahnya dan memberitahu apa sih alasan mereka, kenapa mereka itu boleh anak-anak mereka terlambat datang ke sekolah, dan mungkin saya akan berikan solusi untuk terhadap proses pendidikan yang sedang dilakukan oleh anak tersebut, supaya jangan ada terganggu dan dirugikan begitu ya. Anak itu bisa saja rugi, orang lain pun bisa saja rugi begitu. Jadi mungkin untuk ke depan nanti saya akan telepon atau lewat WA, atau kalau tidak ya kalau sempat saya akan datang ke rumah mereka untuk menyampaikan hal ini Ibu. Sehingga harapan saya ke depan anak-anak ini tidak akan terlambat lagi begitu Ibu. Oke, Pak. Ya, ini saya perhatikan biar Bapak ini tadi ya. Ya Ibu. Kalau upaya untuk mengundang orang tua belum bisa dilaksanakan, upaya lain juga Bapak akan coba lakukan. Nah, mudah-mudahan Pak, rencana upaya yang Bapak perbincangkan tadi dengan saya, segera Bapak terima ya Pak. Iya Ibu. Bahwasannya hal-hal yang
mengganggu proses pembelajaran anak-anak ini. Jadi memang menjadi persoalan yang sebenarnya menyatakan perlu ya, Pak, menjadi dari yang pokok dan penting. Karena dalam proses pembelajaran kita tahu kan memang harus tercipta suasana yang kondusif. Benar, Ibu, benar. Anak didik kita ini terlambat nyampe ke sekolah, otomatis dia akan tergesa-gesa. Iya. Nah, demikian ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak Eliezer dari perbincangan tadi itu. Saya bisa melihat, menyimak apa yang Bapak sampaikan, cara Bapak mencari tahu alasan anak terlambat, upaya Bapak memberikan atau mencoba solusi yang Masuk video ketiga lagi. nah, kita lihat mudah-mudahan nanti ke depannya solusi yang sudah Bapak rencanakan itu Di sini saya sedang mengamati Oke, di Ibu. mana semoga dengan hal ini ya kemudian semakin Erna long jadi kuncinya. Iya, Ibu. dan kita ini kan kalau menumpuk persoalan di dalam pikiran kita, Benar, di Ibu. dalam kita, jadi sesuatu yang tak menyenangkan. Betul, Ibu. Menjadi Tadi kan minta kita bergantian peran begitu, tapi kok perannya baru satu peran saja ini kalau Pak, bergantian adakah hasil atau perasaan Bapak sekarang bagaimana jadinya setelah ada perbincangan kita? Perasaan saya sih, Bu, sudah semakin baik ya. Tadinya saya berpikir apa sih solusinya begitu ya. Ketika kita sudah berbincang dan Ibu mengarahkan saya sudah menemukan sendiri solusinya begitu, Ibu. Dan mungkin mudah-mudahan dari solusi yang saya sudah temukan ini saya boleh lakukan nantinya, Ibu. Bapak Oke, Ibu terima guru, kasih. calon guru penggerak hebat yang saya kasihi, Sampai sesi ya, dan kita atau rekaman kita sudah selesai. Sekarang kita kembali ke main room, sama-sama kita melihat rekaman-rekaman yang sudah Bapak Ibu rekam tadi. teman Kemudian baik kita saling memberikan masukan dari rekaman-rekaman ini ya Bapak Ibu, sehingga apa yang kita hasilkan nanti betul-betul hasil yang membuat kita menjadi Iya, Ibu. lebih mantap lagi. Terima kasih juga, Ibu. melaksanakan tugas kita. Ya, terima kasih juga, Bu, buat kesediaannya untuk mendengarkan perbincangan kita hari ini, Bu. Bapak Ibu izinkan Oke, saya Bu. Makasih, Bu, buat waktunya juga, Ibu.